Assalamualaikum warahmatullahi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Kita bertemu dalam suasana yang masih suasana puasa ya, tepatnya di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Baik teman-teman, di sini saya dan juga teman-teman saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kita, yakni mengenai kebijakan pendidikan inklusi antara gengsi dan humanisasi. Oke, teman-teman semangat terus ya puasanya dan simak sampai tuntas penjelasan kami. Selamat belajar. Baik, sebelum kita mulai presentasi kita hari ini, kita perkenalan dulu ya, siapa saja anggota kelompok 7 yang akan membahas mengenai tema kita kali ini. Yang pertama ada Mas Muhammad Eki Akbar Habibullah. Yang kedua ada saya sendiri, Wafik Syahmatul Hikmah. Dan yang ketiga ada sahabat saya, Mbak Firda Nur Farihah. Oke teman-teman, selamat menyimak penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Nur Farihah. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendidikan inklusi. Inklusi dari kata bahasa Inggris yaitu inclusion, yang mendeskripsikan sesuatu yang positif dalam usaha-usaha menyatukan anak-anak yang memiliki hambatan dengan cara-cara yang realistis dan komprehensif dalam kehidupan pendidikan yang menyeluruh. Biasanya dimasuki anak-anak non berkebutuhan khusus. Sedangkan pendidikan inklusi merupakan suatu pendekatan pendidikan yang inovatif dan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak berkebutuhan khusus, termasuk anak penyandang disabilitas. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan inklusi. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya agar lebih bermartabat. Karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warganya tanpa terkecuali, termasuk mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan atau difabel. Selanjutnya, konsep kebijakan pendidikan inklusi. Manajemen sekolah inklusi memberikan kewenangan penuh kepada kepala sekolah untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi komponen-komponen pendidikan suatu sekolah yang meliputi siswa, kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, dan hubungan antara masyarakat dan sekolah. Penempatan anak berkelainan di sekolah inklusi dapat dilakukan dengan berbagai model sebagai berikut. Yang pertama, kelas reguler atau inklusi penuh, yaitu anak berkelainan belajar bersama anak lain yang normal sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. Yang kedua, kelas reguler dengan klaster, yaitu anak berkelainan belajar bersama anak lain yang normal di kelas reguler dalam kelompok khusus. Yang ketiga, kelas reguler dengan pull out, yaitu anak berkelainan belajar bersama anak lain yang normal di kelas reguler, namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Yang keempat, kelas reguler dengan klaster dan pull out, yaitu anak berkelainan belajar bersama anak lain yang normal di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Yang kelima, kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian, yaitu anak berkelainan belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain yang normal di kelas reguler. Dan yang terakhir adalah kelas khusus penuh, yaitu anak berkelainan belajar di dalam kelas khusus pada saat ada sekolah reguler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Eki Akbar Habibullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian humanisasi dan gengsi. Yang pertama yaitu humanisasi. Humanisasi adalah penumbuhan rasa berkemanusiaan atau proses kemanusiaan yang harus ditumbuhkan
sejak seorang anak di bangku pendidikan rendah. Humanisasi berarti memanusiakan manusia, menghilangkan kebendaan, ketergantungan, kekerasan, dan kebencian dari manusia. Selanjutnya yaitu gengsi. Gengsi adalah sebuah rasa yang umumnya timbul akibat rasa tidak percaya diri dan rasa malu untuk mengakui kelemahan diri sendiri. Rasa tersebut bisa semakin parah dan memengaruhi gaya hidup seseorang tersebut. Biasanya orang-orang yang memiliki rasa gengsi yang tinggi, orang tersebut akan melakukan berbagai macam cara untuk bisa terlihat sejajar atau bahkan lebih tinggi daripada orang lain. Sejatinya, mereka tidak ingin dipandang rendah dan tidak ingin menunjukkan kelemahannya pada orang lain. Materi terakhir adalah konsep kebijakan inklusi antara gengsi dan humanisasi. Jadi teman-teman, pendidikan ini didefinisikan sebagai proses yang memanusiakan manusia, di mana manusia didudukkan sebagai makhluk hidup dengan segala keunikannya. Nah, dengan kata lain, dengan pendidikan ini, dia adalah proses pembentukan manusia yang berbudaya. Nah, humanisasi sangat berhubungan dalam konsep kebijakan pendidikan inklusi, di mana humanisasi adalah proses pemanusiaan pada umumnya. Melihat dari pengertian pendidikan inklusi di atas, maka konsep humanisasi dan gengsi tidak terlepas di dalamnya. Dengan pendidikan inklusi ini akan menghilangkan rasa gengsi yang seringkali dijadikan alasan manusia untuk bergaul dan mengenyam pendidikan dengan dan bersama siapa saja. Semuanya sama dan akan menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keberagaman, tidak ada diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran, menurunkan terjadinya stigma dan labeling kepada semua anak, khususnya pada anak berkebutuhan khusus dan penyandang cacat, dan pasti akan menjadi faktor timbulnya budaya yang kooperatif dan kolaboratif pada siswa. Demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan sampai jumpa.